Halo teman-teman, nah kita ketemu lagi nih di video medical vlog. Dalam video kali ini aku bakal bahas namanya carpal tunnel syndrome atau yang biasa disingkat dengan CTS. Nah, udah pernah dengar belum tentang CTS atau carpal tunnel syndrome ini? Kalau belum, tonton video ini sampai habis, tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk diklik subscribe. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, rasanya hampir tidak mungkin ada orang yang tidak pernah memakai HP atau komputer ataupun gadget lainnya. Segala aktivitas yang melibatkan komunikasi, baik itu dengan teman sekolah atau dengan anggota keluarga yang lain, rekan bisnis, teman kerja, semuanya bisa dilakukan menggunakan ponsel. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi penting, HP juga bisa digunakan sebagai alat untuk hiburan diri, seperti main game, itu pasti. Dan dari hasil observasi aku sih kebanyakan cowok ya yang sering banget main game di HP. Terus juga selain main game bisa untuk mendengarkan musik, menonton video termasuk YouTube ini, dan juga digunakan untuk membaca. Bahkan saat ini banyak banget di lingkungan di sekitar aku yang sudah mulai untuk membaca itu pakai e-book saja, jadi bukan dari hard copy atau buku fisik yang ada, melainkan menggunakan e-book yang bisa bentuknya formatnya PDF dan lain-lain. Tidak jarang ketika kita sudah terlalu lama menggunakan handphone, maka akan terasa sakit atau nyeri pada kedua pergelangan tangan. Walaupun bila tidak nyeri, maka muncul rasa pegel-pegel di kedua pergelangan tangan ini. Selain nyeri dan pegel-pegel juga akan terasa seperti kram, kebas, bahkan yang paling sering adalah kesemutan. Nah, ini merupakan gejala dari carpal tunnel syndrome atau CTS, walaupun memang membutuhkan pemeriksaan fisik lainnya yang lebih kompleks, tapi itu juga termasuk ke dalam gejala dari carpal tunnel syndrome. Apalagi untuk zaman sekarang, banyak banget pasien yang datang dengan keluhan yaitu, "Dok, tangan saya sering kesemutan." Nah, itu sering banget ditemui, terutama untuk kamu-kamu yang mempunyai pekerjaan dengan gerakan yang konstan atau konsisten. Contohnya adalah orang-orang di kantor, yang mana mereka akan bekerja di depan komputer atau laptop setiap harinya selama beberapa jam dalam sehari. Jadi gerakannya monoton terus seperti ini, mengetik terus. Nah, itulah yang biasanya sering memicu munculnya carpal tunnel syndrome atau CTS ini. Namun semua itu bisa diatasi kalau kamu menjaga otot dan fungsi saraf dengan baik. Bagaimana caranya? Akan aku berikan beberapa tipsnya. Pertama, atur posisi tubuh dengan benar. Contohnya adalah ketika kamu mengetik, mungkin kamu bisa mengganjal kedua pergelangan tangan ini dengan sesuatu yang lebih empuk, atau zaman sekarang kan ada mousepad yang dirancang atau didesain ada bantalannya untuk pergelangan tangan. Nah, itu salah satu contohnya. Selain itu juga diatur posisinya senyaman mungkin. Misalnya mejanya jangan terlalu tinggi sehingga kamu mengetiknya begini, juga jangan terlalu rendah sehingga tidak membuat kamu nyaman, melainkan cari posisi yang memang senyaman mungkin bagi kamu untuk bekerja, terutama mengetik atau bermain ponsel. Tips yang kedua yaitu konsumsilah vitamin. Baik itu dengan mengonsumsi Tips yang kedua yaitu dengan mengonsumsi vitamin, baik itu dari makanan yang berserat terutama sayuran ataupun memang meminum vitamin B langsung. Terutama di sini adalah vitamin B1, B6 dan B12. Kenapa? Karena vitamin B1 itu mempunyai fungsi untuk mencegah degenerasi, atau degenerasi ini ibaratnya seperti kemunduran fungsi saraf. Jadi fungsi saraf yang sebenarnya bagus segini, maka degenerasi itu menurun atau berkurang. Nah, itu namanya degenerasi. Jadi vitamin B1 berfungsi untuk mencegah degenerasi saraf ini serta mencegah kesemutan di seluruh tubuh. Kemudian vitamin B6 mempunyai fungsi untuk mencegah kerusakan saraf. Sedangkan vitamin B12 mempunyai fungsi untuk membantu tubuh kita memproduksi zat mielin. Zat mielin ini fungsinya untuk melindungi fungsi saraf di dalam tubuh. Dan tips yang ketiga atau tips yang terakhir adalah lakukan peregangan atau istirahat di sela-sela kesibukan kamu.
Jadi jangan terus-menerus melakukan kegiatan tersebut tanpa berhenti. Selingilah dengan melakukan peregangan, istirahat, atau bisa dengan berdiri, berjalan-jalan di sekitar juga untuk meningkatkan aliran darah di sekitar tangan, leher, dan punggung. Nah, itu merupakan tips yang bisa aku kasih untuk kamu yang sering merasa kesemutan karena kelamaan di depan gadget. Entah itu di depan HP atau di depan komputer, di depan laptop. Sering banget muncul keluhan seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Dan satu hal lagi yang aku tekankan juga adalah mengenai penggunaan ponsel pada anak-anak, yaitu sifat adiktif yang membuat anak-anak itu sering merasa candu terhadap pemakaian ponsel. Yang mana ketika mereka masih kecil saja sudah candu atau edik atau sudah memunculkan sifat adiktif terhadap penggunaan gadget, apalagi ketika dewasa. Dan makanya zaman-zaman sekarang ini banyak banget keluhan kesemutan yang aku cerita sebelumnya tadi, yang mana kalau kecil saja mereka sudah pegang gadget mungkin memang belum menimbulkan masalah, tetapi sering dengan bertambahnya usia ketika mereka mulai remaja atau masih dewasa muda, tetapi keluhan CTS atau carpal tunnel syndrome ini sering muncul. Nah, jadi semoga info-info tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang sering merasa kesemutan atau kram atau kebas, dan juga kepada para orang tua, tolong berhati-hati karena jangan dibiasakan memakai ponsel untuk anak-anak tersebut. Aku sering banget sekarang melihat banyak anak-anak yang biar gampang diemnya itu dikasih HP. Jadi mau makan kasih HP, orang tuanya mungkin lagi meeting, anaknya kasih HP aja biar diem. Jadi tolong sekarang ini dikurangi, oke? Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti akan aku jawab sebisanya aku, sesuai kompetensi aku. Dan kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe buat yang belum, dan jangan lupa juga di-share, biar info bermanfaat ini bisa dibagikan untuk banyak orang. Sampai ketemu lagi di Medical Vlog selanjutnya.